Nah ini ya, integral substitusi itu cirinya dia selisihnya berderajat 1 seperti ini. Nah ini 1, ini 2. Terus dan dia punya hubungan turunan. Ini ya. X kuadrat min 4x plus 3 itu kalau diturunkan kan nanti jadinya 2x min 4. Jadi punya hubungan di sini. Berarti dia masuknya integral substitusi. Tapi kalau misalkan yang di sini X pangkat 2, yang di sini X pangkat 1, dia kan juga selisih 1. Nah, kalau seperti itu bukan substitusi karena pangkat yang di luar itu lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau substitusi itu cirinya punya hubungan turunan dan pangkatnya yang di sini itu lebih kecil kayak gitu. Nah, kalau sudah tahu dia integral substitusi, kita kan bisa pakai cara ekspresnya yang kemarin itu. Ya, yang pangkatnya tadi kecil kita cuekin aja. Nah, ini yang pangkatnya lebih besar. Ini pangkatnya bertambah 1. Maaf ada yang coret-coret. Ya, yuk. Bisa minta tolong. Ya. Pangkatnya ditambah 1. Nah, di sini 6, maka di sini juga 6. Terus kemudian di sini dikasih turunan dari yang pangkat di dalam. Turunannya ini kan 2x min 4. Udah selesai. Udah ini bisa kita coret ya. Ini dan itu hasilnya 2. Ada lagi ini kecoretannya. Nah, ini jadinya maka 1/12 dalam kurung x kuadrat min 4x plus 3 pangkat 6 plus c. Nah, sehingga untuk soal ini jawabnya itu yang c seperti itu. Karena nggak ada asistennya, nah terpaksa itu sendiri. Bisa dipahami yang integral substitusi? Ini kan kayaknya di trial ke-1, trial kedua itu kan ada semua ya integral substitusi. Nah, berarti kemungkinan pasti akan ada muncul soal yang seperti itu. Saya kasih contoh soal lain. Misal, soalnya saya ganti seperti ini. 2x plus 1. Terus yang di sini saya buat akar ya. X kuadrat plus X min 1 seperti itu. Nah, apakah soal ini bisa pakai substitusi? Bisa. Ini kita lihat ya. Pertama, yang ada bentuk akar itu buat bentuk pangkat dulu. Ini kan jadinya pangkat setengah seperti itu. Nah, kalau udah ya udah lakukan seperti tadi. Nah, ini yang pangkatnya lebih kecil kita cuekin, berarti biarkan apa adanya. Yang ini pangkatnya, nah ditambah 1. Ini setengah, berarti ditambah 1. Di sini harus 3/2. Di sini 3/2. Jangan lupa, mesti yang depan itu turunan yang pangkatnya bertambah 1. Berarti kan 2x plus 1 seperti itu. Nah, kebetulan ini bisa langsung dihilangkan. Udah, ini sama ini hilang. Berarti ini dari dibalik ya. 2/3 x kuadrat plus x min 1 pangkat 3/2 plus c. Kalau yang kemarin di tryout itu sepertinya kalau dia bentuk akar berarti dikembalikan lagi ke bentuk akar. Nah, ini kalau dikembalikan lagi ke bentuk akar 3/2. 3/2 itu 1/2. Berarti yang 1 pangkat 1 berarti ditulisnya begini. Nah, yang 1 pangkat setengah berarti 1 pangkat setengah berarti ditulisnya akar. Nah, itu. Kuadrat plus X min 1 plus C seperti itu. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bentar. Berarti itu dimanipulasi ya, Bu? Iya. Yang belakang itu berarti manipulasi.
manipulasi ya. Yang mana, Bu? Yang ini? Yang akar X ya, itu berarti dimanipulasi ya. Supaya kan nanti pangkat setengah. Jadi kalau meskipun dia di bawah, nanti tinggal dinaikkan pangkatnya, dibuat sesuai soalnya itu apa. Iya. Mana? Sudah ya, paham? Iya, paham, Bu. Oke, saya lanjut dulu. Aku boleh bertanya? Oh, boleh. Silakan. Siapa ya? Dengan Bu siapa? Bu Eti. Oh, Bu Eti. Iya. Untuk yang penyebutnya tadi harus yang pangkatnya 1 ya, Bu ya? Atau penyebutnya gimana? Yang tadi Ibu contohkan tadi, pangkatnya suka bingung di penyebutnya. Apa pakai yang dari yang depan, soal yang depan, atau yang soal yang belakang, kayak yang contoh yang dari Ibu barusan gitu. Penyebutnya, bentar. Yeah. Enggak. Penyebutnya enggak harus satu. Enggak harus satu. Jadi coba punya contoh soal mungkin, atau soal yang tadi dari Ibu aja yang barusan. Oh, tadi kan bentar. Tadi saya nulisnya gini ya, tadi soal ngarang karena. Maaf, Bu. X kuadrat plus X plus berapa tadi ya? Tak ganti 1 gitu. Min 1. Namanya juga soal ngarang sendiri. Nah, misal kayak gini. Nah, yang dimaksud penyebutnya? Ya, penyebutnya itu harus yang, kadang saya bingung yang apa, yang pakai 2x plus 1, atau yang soal yang akar x pangkat 2 plus x min 1. Selalu yang kita lihat itu selalu yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, jadi bukan pangkat yang di luar, ya, tapi pangkat yang ada di dalam, seperti itu. Pangkat yang lebih tinggi ya? Iya, betul. Oke, ya, makasih Bu. Ya, siap. Oke, ada lagi? Tidak, saya lanjut. Sekarang kita lihat yang nomor 7 sebenarnya yang bawahnya. Oke. Sekarang bandingkan dengan yang ini. Nah, ini hasil dari integral X akar 4X plus 1. Nih, kalau soal ini saya ganti yang di sini X kuadrat, maka dia jadi integral substitusi. Nah, ya, misal saya ganti seperti ini dulu. X kuadrat akar 4X, maaf kok substitusi lagi, saya salah ngomong. 4X plus 1 seperti itu. Bentar. Parsial. Kalau seperti ini, nah ini meskipun dia selisihnya 1, dia bukan substitusi, tapi tetap parsial. Saya mau ngomong salah tadi. Nah, kenapa? Karena yang ini, yang ada pangkat, yang ada akarnya, itu kan diturunkan tidak akan mungkin jadi X kuadrat seperti itu. Itu masuknya ke parsial. Jadi parsial itu cirinya derajatnya sama, kayak soal yang sebelum yang aslinya. Ini X, ini 4X. Nah, kalau saya ganti dengan X kuadrat, dia tetap masuknya masih parsial. Karena ini nggak ada asisten. Seperti itu. Ini maksudnya masih parsial. Nah, sekarang kalau parsial itu mengerjakannya dengan apa? Kalau saya menyebutnya turun naik seperti itu. Kita pakai tabel, terus buat turun naik. Nih, turun naik. Ya, di sini X. Nah, ini kita buat 4X plus 1 pangkat setengah. Nah, turun naik, maksudnya yang di sini diturunkan sampai titik darah penghabisan, maksudnya sampai 0. Yang di sini diintegralkan. Ini turun, ini naik, seperti itu. Kita lihat, X turunannya 1, ya kan? 1 turunannya 0. Kemudian yang ini diintegralkan. Yang ini diintegralin. Nah, pertama dilihat dulu koefisien X-nya. Apakah ada angkanya? Kalau ada angka, nah itu diseperin dulu. Jadi ini ditulis dulu 1/4. Kemudian baru ya.
Integral kan pangkatnya selalu ditambah 1. Berarti setengah ditambah 1 itu 3/2. Maka di sini tulis 1/3/2. Nah, ininya tinggal kita tulis lagi. Ya. Oke. 4x plus 1 pangkat. Nah. Dimatikan aja kalau gitu teleponnya, soalnya dirame kelas. Ini karena nggak ada asistennya. Oke, ini ya, saya lanjutkan. Ini ya, tadi berarti ini jadinya kan 2/3, berarti jadi 2/12 ya. 2/12, 4x plus 1 pangkat 3/2. Nah, ini saya hilangkan, set 6. Nah, dia diintegralin lagi. Berarti tulislah dulu, 1/6-nya ditulis dulu. Nah, 1/6, ini ditulis lagi ya 1/4, karena itu koefisiennya ada. Oh, ini masih kurang tadi. Pangkatnya belum saya tambah 1 ya. Pangkatnya ditambah 1. 3/2 ditambah 1, 5/2. Langsung aja saya balik ya. 2/5. Maka di sini 4x plus 1 pangkat 5/2. Udah. Coret-coret. Ini berarti 2. Nah, oke. Yang di sini berarti 1/60. 4x plus 1 pangkat 5/2. Nah, kemudian hasil integral ini itu tinggal perkalian silang seperti ini. Nah, menyilang. Selalu dimulai dari plus. Ini plus. Kemudian minus. Nah, jadi kalau masih ada lagi ya plus lagi. Minus sampai habis seperti itu. Nah, oke, berarti hasil integralnya ini ya. X dikalikan 1/6 berarti X per 6 dalam kurung 4X plus 1 pangkat 3/2. Ini kalikan ini berarti min 1/60 4X plus 1 pangkat 5/2. Jangan lupa tinggal plus C. Nah, kemudian tinggal dicocokin di pilihan ganda. Nih, biasanya kalau soal parsial itu jebakannya ya di sini. Loh, kok nggak ada di pilihan ganda? Nah, maka kita pakai penyederhanaan atau pemfaktoran. Nih, pertama mula-mula kita samain dulu. Oh, ini 60, berarti ini tak jadikan 60. Berarti kan di sini harus 10x seperti itu ya. Nah, kalau udah sama, udah faktor yang sama kita keluarin. Sama-sama ada 1/60, keluarin. Sama-sama ada 4x plus 1 pangkat. Nah, ini yang kecil 4 pangkat 3/2, berarti itu yang saya keluarin. 4x plus 1 pangkat 3/2. Sehingga yang depan itu kan menyisakan ini, 10x. Yang belakang menyisakan siapa? Menyisakan ini kan, harusnya pangkat 5/2, tapi baru dikeluarkan 3/2. Berarti masih kurang 2/2 atau 1 kan? Nah, berarti menyisakan 4x plus 1 seperti itu. Bentar. Kenapa enggak mau? Bentar. Nah, ini berarti 1/60 4x plus 1 pangkat 3/2 dalam kurung nih 10x kurangi 4x berarti 6x min kali ini berarti min 1. Nah, plus C. Maka tinggal kita lihat di option jawabnya yang B, ya kan? Seperti itu. Nih. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, belum saya itu ya. Oh, tadi kan bisa boleh. Udah, silakan kalau mau bertanya. Oh, ini boleh kok, bisa. Sudah jelas, Bu. Oh, udah jelas. Oke. Sip, kalau sudah saya lanjut. Ini dulu. Nih,
Diketahui fx-nya itu integral x kuadrat. Maka kurva itu memotong sumbu x di mana? Seperti itu. Fx, kita tulis dulu fx-nya integral dari x kuadrat dx. Berarti apa? Integral x kuadrat ini biasa ya. Berarti sepertiga x pangkat 3 plus C. Terus yang diketahui F2 F2 sama dengan min 19 per 3. Artinya apa? Berarti X-nya tinggal kita substitusikan jadi 2. Berarti di sini kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 berarti kan 8 per 3 plus C sama dengan min 19 per 3. Sehingga C-nya ketemu, ini pindah ruas, berarti min ya. Min 19, min 8, berarti min 27 per 3. Berarti C-nya ketemu min 9. Oke, berarti kita punya fx-nya itu sepertiga X pangkat 3 min 9. Lalu yang ditanyakan apa? Memotong sumbu X. Memotong sumbu X berarti apanya yang 0? Y-nya yang 0. Nah, Y-nya yang 0 kita masukin. Kasihan ini. Bentar. Nah, ini Y-nya yang 0 berarti kan sepertiga X pangkat 3 min 9 sama dengan 0. Sepertiga X pangkat 3 sama dengan 9, X pangkat 3 sama dengan 27, maka ketemu X-nya itu sama dengan 3. Sehingga titik potongnya adalah 3,0. Seperti itu. Gimana? Paham ya yang ini ya? Oke ya, saya rasa paham. Saya lanjut. Yang ini juga biasa ya, ini ketemu ya. Ini kemarin cuma, ini kayaknya salah soal, harusnya A plus 2B itu ya. Mungkin bisa langsung saya ke luas. Yang ini juga bisa ya. Ini tinggal yang atas ini cuma sedikit tipuan aja kan. Ini diubah jadi bentuk 1 plus akar X kali 1 min akar X gitu ya. Faktoran. Iya, difaktorkan aja. Oke, ya udah. Berarti nanti ini dan itu hilang. Nah, ini hilang. Nah, udah berarti soalnya tinggal ini aja. Integral 3 dalam kurung 1 min akar X seperti itu. Ora. Jadi sinau bareng. Mengajar, Bu. Mana? Mengajar, bukan sinau, tapi mengajar. Mengajar. Ya, ini bisa ya, bisa. Ini pasti bisa lah. Ini masih biasa. Nah, sebentar. Enggak mengajar, kan kita sama-sama guru. Tutor, Bu. Tutorial. Ya, ini masuknya apa ini? Substitusi atau parsial? Selisih 1 ya, Bu? Ya, selisih 1 punya hubungan turunan ya, kan X pangkat 3 itu kan nanti turunannya X kuadrat. Nah, berarti yang seperti ini masuknya ke substitusi, berarti sama seperti tadi. Ini kan ini X pangkat 3 min 1 pangkat setengah. Berarti yang ini dicuekin, ini X pangkat 3 min 1 pangkat 3 per 2. Nah, tadi di sini keadilan 3 per 2, di sini turunannya 3X kuadrat. Udah, tinggal cus, tinggal serut habis. Berarti 2-nya ke atas, 2
X pangkat 3 min 1 pangkat 3 per 2 plus C. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, 3 per 2, 1,5. Berarti yang 1 pangkat 1, yang 1 pangkat setengah. Maka jawabannya yang C, seperti itu. Oke, bisa dilanjut ya. Oke. Bentar Bu, saya foto dulu. Oh, sudah saya hapus. Biar dihapus ya Bu. Nanti aja, nanti di rekamannya nanti di screenshot aja. Screenshot ya, aja di YouTube. Ya, betul. Screen Soalnya aja. saya pakai laptop. Oh, sip. Good. Karena ini saya nggak ada Pak Arif, biasanya ada Pak Arif yang bantu ini. Tahu kayaknya bapaknya izin tadi. Ada perlu. Nah, ini yang ini juga gampang banget. Ini kan sifat integral, ya kan? Sifat integral itu kalau dari A ke B boleh dipecah dari A, C ke C, B boleh kan seperti itu. Nah, ini kemarin betul ya jawabnya min 5. Adakah yang bermasalah yang di sini? Nah, ini yang ditanya BC. Nah, ini kita lihat, oh ini AB, ini BC. Udah, berarti pakai yang ini aja. Berarti integral di sini C, A, F, X, DX boleh dipecah dari C ke B. Seperti itu. Ditambah dari B ke A. Kayak gitu. Nah, ya udah mainkan. Ini tadi 0. Ini yang ditanya. Anggaplah X. Ini yang diketahui. Berarti kan X-nya ketemu min 5. Oke, kayak gitu. Beres. Ya, langsung saya skip. Terus, apa ini? Nah, ini yang ini. Masuk apa ini? Substitusi juga ya? Bisa kan? Ketemu ya? Perlu dibahas nggak? Nggak usah ya? Nggak apa-apa Bu, dibahas. Oh, dibahas. Oke. Bahas aja Bu. Sip. Ini. Biar lebih mantap. Biar lebih mantap. Oke. Sebentar. Ini ada yang masih menunggu nggak ya di ruang tunggu? Takutnya ada. Oh, banyak chat ternyata ya. Nggak ada, ya udah. Oke, saya bahas. Ini karena ini tadi substitusi. Nah, ini kan saya tulis saja dulu. Begini ya, pangkat setengah. Nah, kita mainkan 3x plus 9. Ini jadinya apa ini? X kuadrat plus 6x pangkat setengah. Setengah ditambah 1. Berarti 3 per 2. Yang di sini 3 per 2. Jangan lupa dikali turunan yang ada di dalam. Turunannya 2x plus 6. Nah, ini ada batasnya ya. Batas atas, batas bawah. Kita lihat ini yang atas. Yang atas 3 dalam kurung X plus 9. Nah, boleh langsung saya tulis seperti ini. Ini X plus 3. Kalau sudah mahir bisa langsung. Ini 3 per 2. Yang bawah ini 2. X plus 3. Ini kali 3 per 2. Oke, udah. Tinggal main coret aja. Ini coret. Habis. Nah, batasnya dari 2 sama 0. Berarti masukin 2. Berarti 4 tambah 12 pangkat 3 per 2. Dikurangi masukin 0 berarti 0 ya. Nah, ini kan tinggal 16 pangkat 3 per 2. Ini 16 pangkat 3 per 2. 16 itu 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Nah, coret-coret. Nah, coret tinggal 4 pangkat 3, maka hasilnya 64. Seperti itu. Kita jawabnya yang
seperti itu. Tuh, bisa dipahami ya. Ya Bu, bisa. Oke, saya hapus. Nah, ini sekarang ini luas. Nah, ini yang biasanya. Nah, nih luas daerah. Luas daerah yang dibatasi dua kurva. Kalau luas itu biasanya kan langsung itu luas sama dengan ini batas atas batas bawah seperti itu ya. -1, -3 misalkan kayak gitu. Y2 dikurangi Y1 dx. Seperti itu. Nah, apakah perlu digambar? Kalau dua kurva, nah kapan saatnya perlu dan kapan saatnya tidak itu sebetulnya dia bisa saja tidak digambar. Asalkan titik potong kedua kurvanya itu ada di luar batasannya ini. Nah, ini coba ya saya hapus dulu. Kita cek dulu batasannya. Terkadang kan bisa saja nanti gambarnya sebagian di atas, sebagian di bawah. Seperti itu. Nah, maka untuk aman cari tipotnya dulu. Kita cari titik potongnya. 3x² plus 6x sama dengan min x kuadrat min 2x. Ini kita pindah ke sini. 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Saya bagi 2, berarti x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Nah, ini saya keluarin. Nanti begini ya. X sama dengan 0, X sama dengan min 4. Nah, ini. Dari 0 sampai min 4, ternyata batasan untuk soal ini berada dalam titik potong. Jadi aman, tidak perlu menggambar. Langsung aja. Kita langsung aja luas sama dengan integral. Ini min 3, min 1 gitu ya. Nggak usah takut kebalik. Kalau kebalik paling nanti hasilnya negatif. Ya tinggal dipositifin saja. Nah, lalu di sini atas kurangi bawah. Biasanya seperti itu ya. Ya nggak usah, langsung kita pakai ini aja yang di sini nih. Pakai yang ini ya, tadi yang asli. Jangan yang disederhanakan. Tapi yang asli. Oke, berarti ini 2x kuadrat plus 8x dx. Maka hasilnya berapa ini? Hasilnya 2/3 x pangkat 3 plus 8/2 berarti 4x kuadrat ya. Nah, min 3, min 1. Seperti itu. Nah, lalu tinggal kita masukkan. Nih, mungkin biasanya Bapak Ibu pakai kayak gini ya, batas atas kurangi batas bawah. Biasanya gini, saya uraikan 2C ya. Jadi 2/3 min 1 pangkat 3, ini min 1. 4 min 1 kuadrat 1 gitu kan. Dikurangi 2/3 min 3 pangkat 3 berarti min 27. 4 kali 9. Nah, berarti hasilnya berapa ini? Min 2/3 tambah 4. Min ketemu min jadi plus ya. 54. Ini min 36. Sudah. 54 sama ini berarti 52/3 dikurangi 32. Kalau kita